Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, siang hari ini saya mendapat sebuah video yang menggelikan ya, di mana si Zulkifli Mabas makin meraung-raung tangisannya, ya. Dia berkoar-koar ke sana kemari menangis. Kemarin di tempatnya CMC, sekarang di tempatnya ZCC. Dan dia mau menantang saya sok-sokan. Ya, saya dibilangnya takut, pantang bagi saya takut kawan. Tetapi kalau dibilang saya trauma, ya saya ada memiliki ketraumaan. Kenapa? Beban berat yang saya pikul waktu 2008 sampai 2011 itu sangat berat kawan ya. Kalau dia bisa menjamin bahwa satu permintaan saya, selain yang kemarin saya bilang saya datang hidup, pulang hidup. Yang kedua permintaan saya adalah saya bebas bicara apa saja. Seperti dia bebas bicara apa saja. Ini kawan, jangan nanti dia bebas bicara apa saja, saya nggak bisa bicara apa saja. Contoh, dia misalnya mengejek gospelan pelan. Jadi saya pun bisa memanjangkan Al-Quran, misalnya entah apalah ya, saya buat. Harus bisa dong. Kalau ada yang marah, itu urusan dia, tanggung jawab dia. Kalau mereka mau seperti itu, dan tidak ada hukum yang mengikat kami, anggap aja kami terikat pasal 44 KUHP. Wah, itu. Kubal bali dah kawan, berangkat aku besok. Tapi bisa nggak ya berangkat tanpa vaksin? Karena aku kan memang baru ada surat baru sehat paru-paru itu ya. Nah kawan-kawan, judul kali ini adalah Zuma mengatakan saya dikutuk oleh Allah SWT. Saya heran Tuhan yang bagaimana yang dia sembah. Itulah bedanya dengan Yesus. Yesus tidak mau membuat rancangan celaka kepada orang, tetapi damai sejahtera. Itulah bedanya kawan. Harus kalian pegang teguh. Ya. Sekarang mari kita lihat apa ucapan si Zuma. Tapi ini ucapan si Zuma aku bilangnya bukan ucapan, dia tidak mewakili Islam manapun. Karena dia adalah orang tolol, isi kepala sampah semua, kotoran. Ya, kita lihat dulu ini. Saya demikian berbicara mengenai kitabmu gospel, gosok pelan-pelan tanpa alat bantu saya berbicara. Kita lihat. Nah, kira-kira kawan, bisa nggak ketika debat nanti dia bilang gitu, saya balas. Al-Quran misalnya, saya panjangi yang jelek-jelek lah, entah apa. Sanggup nggak dia itu menahan itu? Yang saya takutkan, orang ini kawan emosinya tinggi. Yang saya takutkan, ajaran di mereka ada halal darah. Di Kristen tidak ada halal darah. Setelah Yesus datang, dilarang membunuh. Makin ditingkatkan Yesus kasihi. Tetapi mereka justru halal darah masuk surga. Itulah sebabnya mereka mengatakan halal-halal darah. Loh kok bisa begitu sang debaters? Iya. Kalau saya memanjangkan Al-Quran jadi apa? Mereka akan mengatakan saya adalah kafir harbi. Yang wajib dibunuh dan masuk surga yang membunuh. Ngeri kawan. Ngeri. Kalau si Zuma ngomong apa aja kita, ya penjual obat. Kita dengar-dengar lah. Kalau memang kesamaan hak diberikan dia, kubal bali dia. Pegang kata-kataku. Berangkat aku ke Jakarta, maka nanti saya hubungi dulu si siapa namanya? Mungkin si siapa ya? Si apa tadi namanya? Si Trun. Coba aku telepon dulu. Kalau dia bisa menjamin, nah begitu dia menghina, aku menghina. Biar imbang. Kubal bali, percaya kan? Halo? Cek. Halo. Trun. Oi, Lai, gimana? Itu si Zuma menantang aku, ku terima tantangannya. Nah, ini gue bingung ini. Ini nantang dialog atau dialog apa? Dialog live. Live, langsung ketemu muka. Bila perlu sekalian dengan Dondi Setan. Ketemu muka. Oh, berarti ini tatap muka kan? Bukan di YouTube berarti kan? Sesuai tantangan dia. Tatap muka di Jakarta aku terima. Bila perlu di Singapura. Loh kok ketawa? Kemarin malam sudah ada donaturku yang mau ke Jerman bila perlu. Oh, ada yang mau danain ya? Ada. Kalian cari pendana kalian, aku cari pendanaku. Ke Jerman kita ribut. Oke, kalau gitu. Nah, tetapi kalau nanti kita jadi debat di Jakarta, permintaanku pertama, kirim surat tantangan kepadaku secara resmi. Kayak dulu Yayasan Cair mengirim kepadaku waktu lawan Moko Ginta.
Tujuannya apa? Kalau aku hilang di tengah jalan, kalian harus tanggung jawab. Oh itu kalau hilang di tengah jalan itu ya? Betul. Ya iya. Kan aku datang baik-baik kepada kalian. Kalau aku pulangnya hilang, kalian harus tanggung jawab. Emang Guru Nazuma mintanya di Jakarta bukan di Makassar? Di Jakarta. Oh. Sudah. Ntar gue tanya. Ya tanya, sampaikan ya. Yang kedua, apa yang kalian lakukan terhadap saya bisa melakukan kepada kalian. Bebas. Contohnya, dia misalnya mengatakan gospel, gosok pelan-pelan. Saya akan memperpanjang Al-Quran. Misalnya, gitu misalnya. Oh iya. Gue mah hakim yang adil kok. Selama gini lah ya. Kalau gue moderator biasanya kan, tahu sendiri. Selama jangan ada anjing goblok pelacur bangsat ya kayak gitu aman. Nah, makanya aku bilang, apapun. Hujat jangan. Dia kan udah menghujat. Contohnya, yang kutakutkan dari si Juma, dia etikanya berdebat tidak ada. Dia harusnya menjawab argumen, tapi malah menghujat, memancing-mancing hujat. Itu berbahaya loh. Nah, ini tipsnya lah ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang lain gak suka dari hanya lawan dialog, lain jangan langsung ke lawan dialognya. Oh, nggak bisa. Betul. Aku kayak kemarin, contoh, aku sama Goldian. Sudah ku chatting dia. Goldian tolong ingatkan, tidak diingatkan. Akhirnya aku buka mic-ku. Tunggu dulu Goldian, ku bilang. Nggak bisa begitu. Iya, itu udah benar. Pak di chat. Tetapi orang itu moderator. Soalnya kalau misalnya lain ini psikologis ya. Kalau misalnya lain langsung ke lawan dialog, motong, nah itu udah hilang. Udah maksud untuk mengklarifikasi itu udah hilang. Ya, tetapi diputarbalikkan si Goldian sama si Juma apa yang kulakukan. Dibilang aku motong-motong. Enggak, sudah ku chatting dia lebih dahulu si Goldian. Dan akhirnya si Goldian malam itu marah-marah, ku telepon dia, minta maaf dia akhirnya. Kau jangan kau balik-balikkan fakta, aku bilang. Aku kan sudah chatting kau, enggak kau perhatikan. Aku angkat tangan, enggak kau perhatikan, aku bilang. Di dalam sebuah debat cukup argumen melawan argumen. Karena itu kita kan bicara tentang agama. Kalau Kristen kalian hina kami, enggak ada halal darah ajarannya. Yang kutakutkan aku hina kalian, maka aku jadi kafir harbi. Halal darahku itu yang kutakutkan. Iya aman lah ya. Kalau gini sih gue nggak bisa menjustifikasi soalnya tiap karakter beda-beda dalam moderasi gitu ya. Goldian adilnya begitu, gue adilnya begini, nanti beda-beda tiap orang. Tergantung lah enaknya sama siapa, nanti minta aja mau moderatorin sama siapa pas di Jakarta. Ya. Topiknya apa? Aku nggak tahu, biar dia yang. Tapi ingat bilang bukan dia yang bertanya Al-Quran kepadaku, aku yang bertanya Al-Quran kepada dia. Terbalik. Tadi kan dia bilang dia bertanya kepadaku tentang Al-Quran. Dan dia bertanya kepadaku tentang Bible. Kan goblok. Dua-duanya ditanyakan kepadaku. Yang benar itu aku bertanya kepada dia tentang Al-Quran. Dia bertanya kepadaku tentang Bible. Enggak kok. Sama kemarin lihat yang terakhir itu si Guru Nazuma itu bertanya ke Lairudi soal Al-Quran. Lairudi bertanya ke Guru Nazuma soal Biblos gitu. Jadi dua arahnya begitu. Nggak bisa begitu. Harus aku menanya kepada dia tentang Al-Quran. Dia menanya kepada aku tentang Bible. Itu yang benar. Masa dia menanya kepada aku tentang Quran? Kan lucu. Paham? Nah, soalnya kan kemarin Guru Nazuma bilang lain katanya paling mengerti Al-Quran gitu lah. Siapa bilang? Justru aku bilang kalian tidak percaya lagi HUT 1. Tinggal aku yang percaya. Bukan aku bilang aku lebih mengerti. Karena isi kepalanya kotoran semua. Dia nggak ngerti kalimat, kata-kata. Ada masih rekaman dibuka aja. Kata-kata yang itu, berarti ini udah paham Al-Quran nih. Lebih mengerti dari kami gitu. Mungkin. Berarti dia isi kepalanya kan kotoran. Nggak ngerti kalimatku. Kenapa jadi? Makanya aku yang membuktikan dia keluar dari HUT 1. Kan itu. Nah, iya gitu aja. Nanti kan arahnya ke sana lah. Mengartikan Al-Quran, Guru Nazuma mengartikan Biblos. Jadi kan dua arah gitu. Gitu aja. Ya. Nanti kan ketika Lai mengartikan Al-Quran, Guru Nazuma akan mengcounter. Ketika Guru Nazuma mengartikan Biblos, Lai akan mengcounter kan. Gitu. Sampaikan kepada dia, ndak ada aku takut sedikit pun sama dia. 10 kayak dia dijejerkan, kulibas. Ndak takut aku. Emang Guru Nazuma bilangnya Jakarta banget ya? Jakarta. Kita kemarin kan udah disampaikan juga sama si HMC. HMC nyampaikan sama aku, oke, aku bilang, ku tanggapi, tetapi aku masih trauma kisah di Pekanbaru.
Kalian tidak bisa dipercaya, saya bilang sama si AMC. Kenapa? 2 kali aku debat, 2 kali tidak bisa dipercaya. Yang pertama, aku diancam mati di situ. Yang kedua, kami 3 kali debat, jadinya yang kedua itu kan 2 kali debat. Sekali 1 lawan 2, sekali 1 lawan 1. Ya, aku sendiri Muslim 2. Yang ketika 1 lawan 2 itu, mereka sudah berkata bahwa seluruh dana mereka tanggung. Ternyata pas di tengah jalan, begitu mereka tidak bisa menaklukkan aku, kan 2 kali debat kami jadinya kan. Sorenya aku dikirim. Siapa nih? Yang Pekanbaru nih. Yang Pekanbaru. Ya nggak tahu gua. Wah, 2 kali aku. Jadi yang itu sorenya datang Bill ke tempatku bayaran. Kan itu nggak fair. Jauh-jauh. Gua sama siapa dialognya di sana? Lupa aku namanya siapa, tapi nama aslinya siapa nggak tahu. Dulu kan zaman Facebook nama-nama palsu. Ya, si Clarissa satu lagi entah siapa. Pokoknya laki-laki perempuan. Nah, itu. Nah, ingat ya, kalau dia Misalnya di Makassar dialognya, apa-apa nggak? kejauhan, jangan di Makassar. Aku nggak mau Makassar karena situ kan maaf ya. Kita masih trauma dengan ada di Poso, ada di mana-mana kejadian. Nggak mau aku. Halo, Apa? Halo? kalau di Makassar kita harus paham lah. Di Makassar itu Sulawesi ya kemarin kan. Alah. Kemarin di Sulawesi kita masih dengar berita-berita. Paham ya? Halo? Enggak, maksud gue gini, kalau misalnya ini gue belum tahu Bunda Zumanya gimana, soalnya belum dengar dari Bunda Zuma lokasinya. Jakarta. Cuma gue begini, kalau misalnya di Makassar itu kan itu langsung di markas besarnya MNCI sama perpanjangannya ZPC di sana, sehingga anggotanya bisa bisa nge-secure dari bandara, penginapan sama lokasi jalannya dialog gitu. Kalau Jakarta kan itu yang mensponsori namanya ZCC. Punyanya si Zulfikar. punya gua. Punyamu rupanya itu. Enggak, maksudnya pendirinya 2 gitu. Iya, makanya aku bilang. Nah, itu katanya mereka jadi punya yayasan. Dan debatnya katanya di Jakarta. Nggak usah takut. Ya, aku nggak pernah takut, aku bilang. Tetapi ingat, hak apa yang diberikan sama dia, dia bisa bicara apa saja, saya pun bicara apa saja. Begitu dia menghina Kristen, saya menghina Islam. Kalau kalian bisa pegang itu bisa gua kabulkan. Bentar, lain dengar omongan Bunda Zuma ini di mana? Di channelnya dia, barusan ini ya. Di channelnya dia. Zuma, ya? Ya, di channelnya dia. Yang kapan? Yang kemarin? Ya, kemarin malam ada 2 part, itu part 1, part 2. Oh, oke. Ntar ya udah aku langsung Bunda Zuma. Itu aja berarti ya poin pertama. Kirim. Undangan resmi kirim. Oh, surat. Ya. Undangan resmi. Baru ku balas. Bahwa dijamin gitu keselamatannya. Undangan resmi aja bahwa dia mengajak saya debat, tempat lokasi di mana, tanggal. Poinnya di sini kan yang penting itu dijamin enggak ini kan. Ya, nanti aku balas. Gini, aku balas surat itu. Setelah aku balas surat itu, lihatlah isi balasanku. Itulah tanggapi. Oke. Itu aja, thank you ya. Halo, terima kasih. Itu jangan menghujat gitu. Ya, begitu dia menghujat, aku punya hak yang sama. 2 poin itu aja ya. Ya, oke, terima kasih. Yuk, Trun, yuk. Nah, kawan-kawan, sudah saya ajukan, ku terima tantangan dia. Dia kira aku takut. Wah, darah batak ini kawan, mudar batak. Digotak pe on, top lo mudar batak. Sorry lo, aku takut sama dia. Nggak pernah ceritanya orang Batak takut sama siapapun. Nah, kecuali preman kampung. Takut kawan. Takut, ampun Pak, ampun. Ya. Oke kawan-kawannya, kita lanjutkan lagi. Siapa sebenarnya yang paham kitab masing-masing lawan debat? Nah, kan gitu. Jadi si Rudi ini heran saja saya. Ya, dari sejak zaman Facebook itu mulutnya nggak pernah, makanya Allah melaknat dia dengan penyakit. Nggak sadar-sadar hampir 30 penyakit bersalang di badannya, 3 minimal, masih juga besar mulut. Nah, kawan-kawan, kalau dari ucapan dia, ini bukan ucapan seorang yang memiliki karakter terdidik. Masa dia mensyukuri orang dilaknat Allah katanya kan? Tuhan yang bagaimana yang dia sembah? Saya nggak tahu. Apakah Tuhannya tukang laknat-laknat? Berarti kalau ada orang Islam mati di laknat Allah.
Kan lucu kawan. Jadi di mana letaknya ini sekarang? Berapa banyak orang Islam mati dalam satu hari? Dilaknat Allah semua. Terus kasih sayang Allahnya di mana? Kalau orang Kristen jelas. Kematian itu adalah akibat upah dosa. Yang membuat dosa adalah iblis. Tuhan kami tidak pernah ingin mematikan kami. Selalu diusahakannya hidup. Diusahakan hidup. Manusia jatuh ke dalam dosa. Diusahakan hidup. Semua diusahakan. Ya kawan-kawan ya. Karena dia sudah menyerang pribadi saya, karena saya sakit, saya serang pribadi dia. Ingat si Kristo, berangkat dia dari Bekasi, siapa yang biaya kita nggak tahu. Sampai di rumah si Juma, tak berapa hari, maafin ya, dilaknat Allah. Keluarganya, meninggal. Kan itu menurut dia, kalau orang mati dilaknat, kalau orang sakit dilaknat. Kan goblok. Jadilah dia sekarang duren, udah keren. Dia sudah menyerang pribadi saya. Isi kepalanya kotoran, aku bilang pas. Kalau kita merujuk itu kawan. Artinya Tuhan tidak setuju dia membawa si Kristo ke sana. Tuhan yang dia sembah. Kan demikian. Nah, kawan-kawan. Nanti habis makan siang saya membahas full video dia tadi kepada saya ya. Banyak sekali di situ mereka kayak ibu-ibu ngerumpi-ngerumpi ya. Dan kalian nanti lihat di situ kawan, bagaimana orang itu sebenarnya membuat jebakan kepada saya. Saya tahu. Sampai dibilang kita siapkan tabung oksigen, rumah sakit, semuanya. Ya, ambulans. Kalau mereka berniat baik kawan, kan itu disebutkannya. Orang aku datang nggak punya sakit jantung. Aku datang tidak punya penyakit lain. Paham kalian maksudnya? Ya berdebat aja. Aku udah biasa berdebat. Kenapa harus mereka katakan disiapkan ambulan, disiapkan tabung oksigen, dan bahkan terakhir si Zulfikar mengatakan, kalau dia mati tiba-tiba kita nggak tahu. Nah dari situ ada namanya mens rea, niatan jahat mereka. Niatan jahatnya apa? Kalau saya mati tiba-tiba datang sehat, mati tiba-tiba berarti mereka mau nyantet saya. Kan itu pikiran kita kan? Dugaan kita. Kenapa harus sampai itu diucapkan mereka? Yang pertama. Yang kedua, buat apa ambulan disiapkan? Berarti mereka mau mukuli saya. Dan mereka mengatakan sampai modar. Oh, kita buka rekamannya. Tunggu dulu. Biar paham kalian kawan-kawan. Heran saya dengan kutukan Allah kepada beliau. Dia bilang saya yang terkutuk, dia yang terkutuk kawan. Maaf ini si Goldian sama HMC, sama ada kemarin orang di Durinit teman saya ya, bukan teman lah, kami dapatkan penggemarnya si Zuma langsung telepon saya. Bang katanya, Zuma itu baru meninggal istrinya 2 hari atau 3 hari setelah siapa sampai di sana. Siapa namanya itu? Si Kristo katanya. Bukan aku yang membuka, aku mana tahu itu. Si Goldian juga berbicara gitu, si AMC juga berbicara gitu. Duda keren katanya kan, aku nggak lagu-lagu katanya pula. Kalau menurut dia aku kena laknat Allah, dia lebih kena laknat. Datang si Kristo, apa yang terjadi? Ya makanya mulut dijaga. Jangan kau serang pribadiku, serang saja imanku. Sama seperti saya serang imanmu. Tetapi kau orang yang tidak beretika berdebat. Selalu kau serang orang biar mancing emosi. Tidak bisa kawan. Karena kalian terikat pasal 44 KUHP. Kalian tidak akan mungkin dihukum. Pasal 44 melindungi kalian. Sementara saya dianggap cerdas dan cakap. Maka tidak ada undang-undang yang melindungi saya. Tak mungkin kamu membalas saya balas. Ributlah. Ini yang saya takutkan kawan. Ketika saya debat tatap muka, sedangkan saya hanya bilang sama Moko Ginta, tunjukkan satu kata sunat di dalam Al-Quran. Jika kau bisa menunjukkan, siapkan tempat saya jadi mualaf, saya bilang, berdiri orang, brup, di luar sudah 30 orang. Saya tahu tempat kau di mana. Halal darahmu. Ngeri kawan. Yang 30 orang brup masuk ke depan pintu. Untung ada polisi. Serap, keamanan ada. Itu saya alami langsung. Bukan bohong-bohong kosong. Saya trauma. Tidak boleh begitu.
Hanya itu saya bilang, saya dibilang menghujat. Akhirnya saya tanya panitia, kenapa orang itu marah setelah acara selesai? Kamu menghujat. Yang mana saya menghujat? Sementara Moko Ginta bisa bilang ini kitab bebal. Bisa membilang Yesus bukan Tuhan. Suka-suka hati dia. Saya hanya memintakan ayat 1 sunat. Dibilang saya menghujat. Ngeri kawan. Beda kalau si Luga Tambunan kan tidak berani nyerang dia kalau debat live. MYM kemarin debat live nggak berani nyerang. Kalau saya orangnya lain. Saya menyerang. Karena saya nggak punya rasa takut. Paling mati dikubur. Kalianlah biaya kalian anak-anakku. Pahit juga, sedih juga kalau mikir ya. Anakku masih kecil kawan. Kalau masalah hidup aku nggak takut kawan ya. Kenapa? Kalian pastilah urunan Birigaldo aja bisa urunan sampai miliaran. Ya kan begitu kawan. Paham maksud saya kawan ya. Tapi yang saya khawatirkan bukan itu kawan. Ini di live kan. Orang lihat. Wah ini penghujat. Datang orang Kristen. Kau penghujat. Ribut. Kan tidak enak kawan. Kecuali si Zuma bisa menjamin bibirnya tidak lincah. Dijaga lisannya ini. Aku mau. Tapi selagi dia tidak bisa menjaga lisannya. Aku takut. Bukan takut sama dia. Takut sama orang yang menonton jadi terpancing emosi semua. Aku bukan berani aku menghina dia. Aduh apa yang sulitnya. Makanya aku minta jaminan dari dia. Begitu dia bicara apa, aku bicara apa. Kayak tadi bilangnya apa? Gospel. Gosok pelan-pelan. Al-Quran. Kusi panjangkan nanti entah apa kepanjangannya. Kalau berpikir otakku cepat berpikir. Kalau mengenai gitu apa susahnya. Paham maksud saya ya kawan-kawannya. Nah, inilah yang saya katakan sama kalian bahwa dia katanya saya kena laknatullah. Maaf ini Zuma ya, saya memang sakit. Tetapi dalam sakit saya tidak merasakan apapun. Selalu. Sakit yang berat kemarin kan TBC. Udah sembuh. Setelah itu asam lambung. Asam lambung memang ya badannya aja gelisah, nggak enak-enak. Paham ya? Tapi kau Zuma, berangkat si Kristo ke tempatmu. Berapa hari kemudian kau dilaknat Allah. Kalau kau bilang sesuai itu, nah jangan kalian balik-balikkan nanti ya. Orang ini kan suka balik-balikkan kawan. Di video itu semua ucapan saya dibalik-balikkan. Dibilanglah saya tidak punya etika. Dibilanglah saya ini. Kenapa si Goldian tidak menceritakan? Saya chat dia gini. Goldian tolong diingatkan itu lari. Dibilanglah saya lari ke sana, lari kemari. Dia yang lari. Video masih ada. Saya sudah mengarahkan antara orang bertobat dengan orang mu'alaf. Ketika dia membahas lari ke Yesus. Urusannya apa? Ada video kok. Kok mulutnya bisa manis-manis gitu, bercabang lidahnya itu. Maka kalau lidahnya masih bercabang, saya nggak mau berdebat sama dia. Biar aja kita debat live. Kita buat jadwal debat live begini. 2 hari 2 malam, silakan. Misalnya kita debat dari jam 10 sampai jam 12, istirahat dulu. Dari jam 2 nanti sampai jam 4, istirahat lagi. Dari malam dari jam 19 sampai jam 21, istirahat. Besok lagi kita ulang. Silakan, dengan catatan tangan harus di atas. Apa bedanya kawan? Mau dia bawa orang di sini, silakan. Aku nggak open, tampak wajah. Jangan kayak itu pakai avatar, kok penakut. Dibilangnya aku paling benci kawan kalau ada orang bilang penakut sama kawannya. Tetapi dia sendiri mukanya nggak nampak. Sesungguhnya yang penakut siapa? Yang nampak wajah seperti aku atau yang tidak nampak wajah? Logika, yang tidak nampak wajah itulah penakut. Saya nggak pernah takut. Ini nampak wajah, dikenali orang. Nomor HP, kutulis. Alamat, kutulis. Saya sudah besar dan sudah kuat di dalam hal itu. Kenapa saya katakan ini? Sudah banyak kejadian orang ingin mencelakakan saya. Tapi Tuhan Yesus katakan, tidak, belum sekarang. Iblis dilarang Yesus. Maka pernah saya katakan, sekalipun raja di raja iblis, hantu belau, ya, bosnya bos iblis, kingnya iblis, misalnya paling tinggi. Kalau Tuhan mengatakan jangan kau sentuh anakku seujung rambut, takkan tersentuh aku kawan. Udah aku buktikan. 2011 itulah tekanan mental yang paling kuat sama aku. Oh, silap-silap aku bisa mati kawan. Silap-silap aku bisa dipersekusi, tapi tidak mau Tuhan. Pergi aku keluar baru datang. Pergi aku keluar baru datang. Dari situ aku belajar. Lindungan Tuhan itu nyata terhadap diriku. Ya sudah, aku nggak pernah takut. Apalagi hanya menghajar si Zuma yang otak kepalanya nggak ada.
Ditanya apa, jawabnya apa. Terus khotbah panjang-panjang. Diingatkan jangan lari, malah lari. Babak pertama kemarin aku sudah berbicara tentang bagaimana kasih Kristus. Misalnya ada orang Kristen pergi menjadi mualaf. Hormatilah ayah ibumu. Tidak ditunjukkan di situ apapun agamanya. Mau agamanya ibunya itu menyembah berhala, tetap harus dikasihi. Sudah kugiring. Tetapi dia tahu lemah dia di situ. Karena akan saya buka banyak-banyak ayat mengenai itu dan hadis. Diputarnya. Cuk. Oh Yesus kau bilang Tuhan begini, begono, begini, begono. Urusannya apa? Saya buka ayat 1 Timotius 4 ayat 1. Karena itu bicara tentang murtad. Paham kalian kawan-kawan ya? Nah, kita tonton lagi dikit lagi video kumpulan. Lihat 25 orang dalam room itu kawan. Yang nampak di layar 25 orang. Hanya untuk membicarakan saya seorang. Luar biasa. Kalau saya sportif. Satu-satu saya naikkan. Dia 25 orang kawan. Ngeri. Kita lanjutkan dikit lagi. Kan yang lain. Baik Bang, boleh 30 detik nih ya. Walabu ini ya, tolong fair dong kalau misalnya debat. Tadi Bang Walabu bilang Bang Zuma tuh khotbah gitu ya. Lah, saya penonton setia Zulkifli Abbas official ya. Nah, itu saya nonton dari awal sampai habis. Justru Walabu ini pertama-tama nih Rudi Debitur ini ngomong sampai saya hitung itu sampai sekitaran 20 menit sendiri. Bang Zuma nggak ada suara sedikit pun. Ya, kalau misalnya pada nonton seperti itu adanya. Nah, sedangkan Bang Zuma pas giliran Bang Zuma ngomong, kau itu kau ngomong langsung motong-motong aja kau gitu Jadi nah, inilah yang saya katakan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di room. Saya bicara masih dalam koridor. Video masih ada goblok. Kau buka video itu kau tonton. Pembukaan dari saya jelas mengarah kepada topik. Tetapi dia langsung menanggapi 1 Timotius 4 ayat 1 dan lari kepada Yesus. Urusannya apa? Harusnya dia menjelaskan bagaimana kalau murtad di dalam ajaran Islam. Kan itu. Rupanya dia khotbah panjang lebar. Saya ingatkan sama Goldian melalui chatting. Goldian cuek. Pertama. Akhirnya giliran saya yang kedua. Tetap dilakukan yang sama. Saya protes. Goldian itu tolong kau ingatkan jangan lari. Jangan menghina orang. Jangan menyerang pribadi. Goldian diam. Akhirnya saya muncul. Dan Goldian saking paniknya, dikitnya saya. Kan lucu kawan. Tapi untung dia minta maaf ya. Kan lucu kawan. Saking paniknya si Goldian. Entah dia lari ke sana kemari. Entah gimana aku nggak tahu. Demi Allah saya chat dia. Kalian kan nggak tahu. Yang di room itu hanya kami bertiga. Kalau si Goldian bilang tidak ada. Terkutuklah dia. Ya, aku chat. Nggak ada. Akhirnya aku buka mic. Interupsi. Langsung di-kick aku kawan yang pertama kan. Marah aku sama si Goldian. Kau jangan mentang-mentang di ruang kau sok-sokan. Baru masuk babak berikutnya. Sama. Saya ingatkan melalui chatting dulu. Ya. Tapi tetap tidak dapat. Tentu saya hidupkan. Dibilangnya nenek kau katanya sama aku. Kan lucu apa urusannya nenekku dalam dunia debat kita ini kawan. Kecuali monolog silakan. Ini kita lagi debat. Ada apa data-data bertebaran. Sudah. Tapi orang tuh nggak tahu. Dibilangnya saya begitu kan. Inilah ciri-ciri kaum begoders. Bangga jadi orang tolol itu anugerah. Dan itu dipupuk terus. Dipupuk terus. Goldian bicara apa? Ya saya adil kan. Adil dari Hong Kong. Pembukaan saja kau sudah membela dia. Nah itu berbahaya loh kalau si Goldian ini menjadi seorang moderator. Tuhan yang kepadanya semua tergantung makhluk, bukan Tuhan yang digantung makhluknya katanya. Kan ini sudah tidak betul kalimat pembukanya itu. Apalagi kayak gitu dipertontonkan di Jakarta. Peranglah langsung di ruangan itu. Saya akan balas. Akan saya bilang, ya Tuhan orang sana gini-gini kan gitu jadinya. Ribut lah, saya jamin ribut itu. Karena mereka ini bukan seperti orang Kristen selu. Sedangkan saya hanya minta ayat dibilang saya menghujat. Apalagi kalau saya tiru kayak mereka. Ya kawan-kawan lanjut dikit lagi. Sama Goldian sebagai moderator juga kau diinterupsi terus gitu. Lah, jelas laku interupsi. Aku sudah kirim pesan. Ada yang dibalasnya satu. Apa dibilangnya lupa aku ya. Tenanglah ya. Aku minta tampilkan dulu ayatnya ketika aku tantang dia menyebutkan ayat sunat. Jika ada aku mualaf, aku bilang.
Detik di mana kau bisa temukan di dalam Al-Quran. Sudah. Aku minta tampilkan ayatnya. Nggak mau dia, nggak mau. Akhirnya aku instruksi. Wajar dong. Aku sudah kirim pesan. Ya. Lanjut lagi kawannya. Ini dia. Oke, jadi tolong fair ya, Le, kalau ngomong juga jangan kebalik-balik lah, jangan terbalikan itu. Saya tidak mutar balikkan. Panggil dia. Kita tanya baik-baik. Kalau dia mulutnya berbohong, dikutuk Allah dia. Seperti kata si Zuma. Berani nggak dia? Saya sudah chatting dia. Ya, tolong kau ingatkan itu. Jangan lari, itu yang pertama dulu. Baru saya ingatkan, tolong bukakan ayatnya. Tolong ingatkan dia, jangan menghina. Tak bisa kawan. Orang ini kan saling dukung-mendukung. Gitu ya, jangan kebalik Iya kan, ini kan, Bang ya. iya benar, dia kan kerjaan cuma nipu tuh. Jadi kalau ketahuan ada yang bongkar tipuannya, kepanasan dia. Loh kok aku dibilang nipu? Di mana aku letak nipunya, video masih ada. Lanjut ya kawan-kawannya. Iya, sudah Takut potong Bang Zuma ya. langsung dipotong karena takut ketahuan aibnya. Takut ketahuan aibnya. Memang aibku apa? Sudah jelas dia lari. Makanya kami sampai melebar ke Musa, melebar ke hantu belau, macam-macam, segala macam. Aku dibilang yang lari. Sudah saya ingatkan. Oh gitu ya. Lanjut lagi kawannya. Namanya juga tipu-tipu, semua serba tipu, kitab nipu, Tuhannya ditipu. Nah, lihatlah bibirnya. Kitab nipu, Tuhannya nipu. Kalau kita bilang begitu sama dia, terima nggak? Misalnya saya debat live. Rudi Yohanes, kitabmu menipu, Tuhanmu menipu. Tunggu dulu saya bilang. Kamu nggak bisa bilang gitu. Sementara moderator, diam dulu kau katanya sama aku. Tentu aku nggak terima. Kenapa kau bilang Tuhan saya penipu? Kalau kau bilang Tuhan kau penipu gimana? Kan jadi ribut. Kecuali dia bisa jaga lisan, aku mau. Kayak Moko Ginta dulu, suka-suka dia bicara. Waktu itu aku baru muncul, unyu-unyu, tapi dia bisa kukipas dia. Kukipas dia kawan. Masuk orang itu langsung hanya minta ayat sunat. Kan lucu. Sama yang terakhir surat 61 ayat 6. Buktikan mana nubuatannya, saya bilang. Diambilnya kitab suci gini. Mau dilemparnya sama aku. Untung terjatuh, nggak sampai ke aku. Kalau jatuh tentu ribut, kutopari dia di situ. Bengkok sama orang Batak, kau kira takut aku sama kau. Kan itu aku bilang. Tentu ribut kawan. Nah ini nggak bisa. Kecuali mereka bisa jaga lisan. Aku kan selalu jaga lisan. Hati-hati aku menjawab. Langsung dibilang, oh pucat mukanya gini. Aku ini bukan bodoh. Aku harus berhati-hati menjawab. Sementara kalian bebas menjawab apa saja. Mau kau bilang Tuhan orang sana kodok pun santai. Coba kalian saya balikkan begitu. Kan tidak terima. Nah lanjut kawan. Kalau dia protes mengenai 1 Timotius 4. Ya protes ke Paulus lah. Jangan sama saya. Saya yang bacakan surah Paulus. Dibilang siapa yang murtad. Mengikuti roh-roh jahat. Dan ajaran setan-setan. Artinya setan yang mengajarkan. Kan itu maksud bahasa Indonesianya. Apalagi mau ditafsir. Itu bahasa Indonesia kawan. Bukan bahasa luar negeri. Lanjut ya kawan-kawannya. Ya, agamanya nipu, rasul, nabi, semua tipuan. Nah, agama nipu katanya. Berarti Kristen itu penipu kawan. Rasul penipu, nabi penipu. Kalau kubalikkan, aku cukup berkata bahwa hadis antitesis dari Quran. Selesai kawan. Kita bodah Al-Quran. Kita bedah hadis. Selesai. Sudah lama aku tahu itu. Al-Quran menjelaskan. Injil sudah dirubah-ubah tangan manusia, ditulis-tulis manusia. Hadis mengatakan, warakalah penulis Injil atas seizin Allah. Antitesis kawan. Tesisnya mengatakan, ya kan? Injil sudah diubah-ubah oleh tangan manusia, maka dilaknatlah yang merubah-rubah itu. Hadis bilang, tidak. Atas seizinmu ini Allah. Gimana kawan? Kok saya dibilangnya penipu? Saya tak pernah menipu. Itu isi hadisnya. Bukhari 3. Ya sudah, revisilah Bukhari 3 itu. Terbitkan lagi yang versi baru. Asal ada bahasa Arabnya asli. Kan gitu. Selesai kawan. Lanjut lagi kawan-kawannya. Pokoknya tidak ada yang ngasih. Pak Bala dulu debat pertama saya dengan makhluk ini. Saya tanya sama dia. Hai bang, saya ingin tahu. Anda kan terkenal tuh sebagai debitur. Bilang gitu. Nah,
tambah-tambahnya. Mana ada dibilangnya debitur. Dia kalau di depan aku mulutnya manis. Abang kan terkenal sebagai sang debater. Debitur dibuatnya setelah dia mereview, mengapakan apa debat saya dengan dia. Masih ada jejak digital, tidak usah kau karang-karang Zoom, Anda ada kau bilang itu. Ini apa pertanyaannya? Sang debitur nama Anda kan. Coba deh jawab pertanyaan saya yang satu ini, yang sederhana ini. Apa yang Kristen lakukan yang berasal dari perilaku Yesus? Lah, itu kan sudah kujawab. Kasihilah sesamamu manusia, kasihi Tuhan Allahmu, titik. Ya, kasih saya bilang. Terus saya jawab, masih ada kok tertinggal videonya kok dibilangnya saya nggak menjawab. Ya kongkonya, ini fitnah-fitnah murahan. Nah sekarang saya lompat ya, bagaimana sebenarnya ancaman mereka sama saya. Enggak gitu ketemu Bang Zuma. Jadi panik kau, jangan potong-potong kau gitu ya. Nah ini, coba ya. Ya tapi hanya butuh simpatis dari orang, setan pun nggak beli dia. Yang penting ada konten. Bukan yang penting ada konten. Saya ini kan untuk membentengi umat saudara-saudara saya. Wajar dong saya tanggapi semua konten kalian, goblok. Silakan ditambahkan yang lain. Oke, tafadhol yang lain ya. Jadi si Rode Hanes ini apa ya, debitur, panik gak? Panik lah, masa enggak gitu ketemu Bang Zuma. Jadi panik kau, jangan potong-potong kau gitu ya. Siapa lah yang panik menemui si Juma ini? Isi kepala ada kotoran semua. Sampah. 5 menit katanya aku KO. 5 menit dari Hong Kong. Paham kalian kawan? 5 menit dari Hong Kong. Justru aku bisa meng-KO-kan dia 5 menit. Kalau dia fair ya. Aku sudah punya ayat-ayat andalan untuk kutanyakan kepada dia. Untuk membuktikan HUT 1 itu. Aku akan berpedoman pada HUT 1 di depan. Baru kutanyakan. Kalau lewat, head HUT 1 gimana? Lari, head HUT 1 gimana? Gak akan mampu dia kawan sama aku ya. Lanjut. Ya. Lanjut yang lain, silakan Bang Andi. Kalau saya sih sederhana. Wak Labu ini memang isi kepalanya itu lompatan logikanya itu sudah tidak normal gitu ya. Kadang melewati lompatan kejauhan terus balik lagi, mundur lagi, balik lagi. Kalau yang namanya normal itu kan terstruktur tuh ya. Apa dari kata hati kita terproses di otak terus diucapkan dengan mulut, jadi keluar dengan. Yang mana yang nggak terstruktur? Kalau kau berdebat kau tidak menghina orang, artinya kau bicara kontrol dan terstruktur. Kalau kau berdebat sudah menghina orang, artinya kau tidak kontrol dan tidak terstruktur. Yang menghina dalam setiap debat itu adalah si Zuma. Artinya dia tidak kontrol. Saya masih kontrol, tidak ada menghina dia. Maka saya ingatkan, kamu jangan menghina, jangan menyerang pribadi. Ya, lanjut. Tunggu dulu ya, ada orang tuh ketawa-ketawa. Ya, tinggal kasih ayat suruh baca. Gitu loh. Terus Bang Zuma ya menguasai Bible, artinya ya bisa. Lu tinggal sebut dibacakan kan begitu. Nah, jadi mereka mau buat gini kawan, pertandingannya nanti ya. Si Zuma bertanya Al-Quran kepada aku bertanya Bible kepada si Zuma. Masuk akal nggak kawan? Kalau ditanyanya kepadaku tentang Al-Quran, aku berpedoman kepada HUT 1. Kemana lah ku cari itu kawan kalau ditanya? Kau tahu Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Zulkifli adalah Nabi yang soleh dan ini. Coba cari kisahnya di dalam Al-Quran. Karena Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk untuk menceritakan kisah Nabi Zulkifli yang di dalam Al-Quran. Kemana lah ku cari kawan? Pakai kepala nggak orang itu? Kan goblok. Ditempatkannya aku ke satu tempat yang sempit. Sementara dia ditempatkannya ke tempat yang lapang. Contoh aku bertanya kepada dia, tanya aku tentang Bible katanya. Nah, aku jawablah, aku tanya, mana tulisan di situ bahwa Yesus itu adalah Allah Tritunggal? Senang kali dia kawan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Wah itu buka kurung, itu kan imanmu katanya sama aku. Kan goblok. Goblok kan kawan-kawan. Harusnya yang benar itu aku bertanya kepada dia tentang Al-Quran. Dia bertanya kepada aku tentang Bible. Itu baru oke punya. Kan lucu. Aku ditanyai Quran. Itu enggak imanku kok. Dia ditanyai Bible. Itu juga enggak iman dia kok. Lucu ya kawan-kawan ya. Unik orang ini. Enggak ngerti aku. Isi kepala itu kotoran semua. Jadi enggak tahu apa yang mau diucapkan.
Bangga jadi orang goblok itu kan. Anugerah bagi mereka kawan, lucu. Lanjut. Itu tanpa ada ya. Saya yakin dalam waktu 5 menit kelar urusan. 5 menit kawan kelar urusan kan. Pembukaannya aja sudah 7 menit. 5 menitnya di mana? Isi kepala memang kotoran semua. Karena nanti kelar, yakin kelar urusan bubar gitu loh. Ya nggak apa-apa lah, snack nggak ada yang makan. Yang penting kan kelar urusan. Kawan, yang penting kelar urusan katanya. Ku tanya dia satu ayat pun tidak tahu. Masih banyak ayat-ayatku. Contoh kayak tadi itu kan, mana buktinya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad menulis Al-Quran? Kan tidak ada. Kelar 5 menit, tidak sampai. Tolong ayatnya. Itu terus ku bilang. Dia paling khotbah. Tolong ayatnya. Kan aku gitu orangnya. Tolong ayatnya. Gitu kan. Sampai mau sepanjang jalan kenangan pun dia bicara, tolong ayatnya. Tentu dia emosi kawan. Ya kan? Akhirnya apa? Ribut. Saya bukan tidak mau hadap-hadapan muka. Ini pun hadap-hadapan muka kok. Kalau dia mau sportif, kita live aja lah. 2 hari 2 malam. Gini tangan. Selesai. Jangan ada di bawah. Mau kau bawa situ dayang-dayang kau, bawa apa gini tulisan, silakan. Aku gini saja, sportif. Dan aku hanya lihat kamera. Kecuali orang datang gini, hello. Gitu. Di ruangan ini aku selalu sendiri. Kalaupun ada orang, itu anak-anak mengedit. Tidak pernah itu mencampuri. Kularang. Karena prinsipku dari dulu. Ketika aku berdebat, aku tak mau membawa orang. Karena pikiran dia dengan pikiranku berbeda. Itu saja. Dan nanti kita buktikan. Sesekali putarkan laptopmu ke samping kiri kanan. Kelihatan itu ada orang apa enggak. Kelihatan yang matanya kiri kanan. Ini ada kamera. Ke kamera aja melihat ke depan. Gini kita. Ya, gini. Enak. Atau lihat layar ini. Biar enak melihat wajah manusia. Selesai. Toh di live kan katanya. Niat jahat orang ini aku sudah tahu. Lihatlah ya. Nanti diungkapkannya begini. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya lanjutkan dulu bahwa yang penting adalah kenapa Rudi seperti itu, karena memang itulah andalan mereka memprovokasi netizen dia bahwa seakan-akan itu bisa menguasai segala sesuatunya. Padahal nanti kalau tes drive nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Pertama adalah satu, Rudi Yohanes itu nggak bisa membaca original teks Bible-nya dia. Jadi dia hanya korban terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau dia tahu tentang Al-Quran, tentang si Edis, banyak pakar, dikasih satu ayat saja, dia nggak bisa baca. Artinya adalah, nah, tanpa sadar di sini si Zulfikar mau mengatakan bahwa Kristen itu punya kitab original text. Sementara mulut dia mengatakan kemarin apa? Wah, kitab suci orang Kristen itu ada tahun 1970 katanya. Kan lucu kan? Ini yang mau saya tunggu-tunggu. Sekarang kita mau berdebat isi Bible atau berdebat jadi apa kita guru bahasa. Kan itu. Saya akan tanya itu nanti. Kalau mau berdebat guru bahasa bukan saya orang yang tepat. Pergi kok ke Israel sana, pergi kok ke Yunani sana, bicara sama mereka. Kalau kau bisa menang lawan mereka, hebat kau. Kan itulah kawan. Sama dengan saya, pasti bilang pergi kok ke Arab sana. Kan itu. Kita bicara imannya. Bukan bicara bahasa-bahasa ini. Enggak bisa. Lanjut. terjemahan di Bible-nya sendiri dianggap sebagai kitab suci. Di seluruh dunia, yang namanya kalau ada original text, terjemahan itu adalah bukan kitab suci. Ya itu bagi kalian. Karena Tuhan kalian kan tidak bisa bahasa apa aja. Kalau kami, kayak itu nanti ada di hinanya saya kan. Oh dia nggak bisa bahasa original, hanya bisa bahasa Indonesia. Kan sama dengan Tuhan yang kalian sembah, hanya bisa bahasa Arab. Berarti saya nggak malu-malu amat sih. Paham maksud saya? Saya masih bisa bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dikit-dikit, bahasa Sunda dikit-dikit. Bahasa Inggris belepotan. Masih mending kawan. Orang itu mau menghina. Memang Nabi Muhammad juga pandai bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Yunani kan tidak hanya bahasa Arab. Terus jadi standarisasi itu. Bahwa Nabi Muhammad jadi bukan Nabi. Kan tidak kawan. Inilah isi kepala gue bilang kotoran semua. Nggak tahu apa-apa. Lucu. Standar yang dibuat kepada saya itu lain. Tapi mereka mengatakan terjemahannya di tenteng-tenteng ibu-ibu atau dia ke gereja itu adalah kitab suci. Dari Hong Kong,
Bagaimana dikatakan kitab suci kalau itu terjemah? Hei Bung, kalau kau tidak punya kitab Al-Quran terjemahan, percayalah, nggak ada yang tahu isi Al-Quran itu. Pasti kau menjelaskan pun pakai bahasa Indonesia. Kau baca ayat Arabnya, terus kau baca terus bahasa Arab. Datang orang Indonesia, gila, kau katanya pergi, tidak tahu pun kita artinya. Orang bisa duduk manis mendengar kau ceramah, karena kau terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah, jadi yang kau ucapkan itu bukan Al-Quran, bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Berarti yang kau ucapkan itu apa? Sampah. Kok berani-beraninya kau mengatakan, menyebut-nyebut nama Tuhan di situ? Paham nggak logikanya? Inilah yang saya bilang, goblok. Bangga jadi orang tolol itu anugerah. Ya kan? Sirotol mustaqim misalnya. Orang nggak tahu apa artinya. Artinya ibu-ibu, nah, yang Al-Quran kan itu kan, sirotol mustaqim. Misalnya bahasanya kata dia, bahasa Arab itu. Artinya ibu-ibu, ini adalah begini-begini. Berarti yang diucapkannya bukan kitab suci. Ucapan siapa itu? Hanya gara-gara diterjemahkan. Bukan kitab suci katanya. Kan goblok kawan. Berarti penipu kau kita bilang. Pak, kok tadi Bapak bilang bahasa Indonesia? Itu bahasa Arab. Itu yang asli kitab suci yang Bapak sebutkan itu kau penipu. Apa kau kita bilang? Kalau menurut pikiran mereka, logika mereka kan begitu. Itu kawan-kawan kan. Yang saya takutkan saya bicara begitu di depan mereka, mereka emosi. Sementara mereka membilang, Bible itu diedit-edit, diubah-ubah, tidak mengerti bahasa ini. Alah, udahlah kawan. Terjemahan. Yang terjemahan yang kitab suci itu adalah original. Ya menurut Anda yakin ini bahwa itu ada. Nah, siapa yang bilang ini? Zulfikar. Orang pemabuk. Pemabuk, aku bilang itu. Wajahnya wajah pemabuk. Merokok kok kali kan. Tahap apalah itu. Maka dia nggak ngerti apa yang benar, apa yang enggak. Si Zuma saja kemarin membaca bahasa Arabnya. Oke, itu Al-Quran. Setelah itu di bahasa Indonesia kan, ya kan? Ya kan? Paham kalian? Ikutlah mila Ibrahim. Nah, itu kan bahasa Indonesia. Apakah itu kitab suci? Isi kitab suci yang disampaikannya? Pasti dia bilang, iya itu kitab suci. Loh, kau bilang itu kalau bahasa Indonesia enggak kitab suci. Berarti yang kau sebutkan itu apa? Ucapan setan? Kan tidak. Ngerti kalian gobloknya orang itu? Hanya gara-gara diterjemahkan katanya enggak kitab suci. Berarti yang disucapkannya itu bukan firman Tuhan. Firman hantu. Kan enggak. Lucu kawan. Pakailah logika dengan baik dan benar ya. Oke lah kawan-kawan, karena ada jam 12 makan dulu aku ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini masih akan saya bahas ya. Oh dikit lagi. Belum sampai niatan jahat mereka ya. Sampai niatan jahat mereka aku lanjutkan aja sini. Atau Budi Asali lah yang dampingin. Rodianas ini manusia super bego ya. Oh, sisas ini ya. Manusia super bego ya. Nonton video dengan dia waktu itu kan. Membahas tentang Ismail, siapa namanya Hagar yang oh nanti nih ku bahas ya mengenai si Sas. Tapi si Sas ini saya berterima kasih. Di awal ada di belanya saya ya. Jadi si Zuma mati sendiri. Nanti ku bahas itu ya. Saya mau lihat ini dulu orang tuh ketawa ke TV mau apa YouTube kayak gini belum ada Zoom atau apa. Lihat dulu videonya. Tunggu ya. Judul Ustaz juga kalah ada ini otot Bentar. gak bakal mau karena sudah tahu. Ini. Siapa ya? 28. Nggak bakalan mau katanya. Ya. Jadi kalau dia mau gitu ya udah ajak aja diskusi nyata gitu. Dan saya pastikan gak bakal mau karena sudah tahu kalau Bang Zuma ini kan kalau lagi menyampaikan sesuatu tek wah ini banget gitu. Kalau pukulan itu seperti Mike Tyson gitu. Wah, seperti Mike Tyson lah kau bilang, seperti ayam kampung. Video masih ada goblok. Kecuali video sudah tidak ada kau karang-karang suka hatimu ya seperti Mike Tyson gini-gini. Dia sudah kau nggak bisa apa-apa maka menyerang pribadi. Dari situ saja sudah jelas bahwa dia tidak mampu apa-apa lagi. Dia ingin memancing emosiku agar dia bisa menekan aku di dalam emosiku. Aku nggak terpancing. Karena aku tahu dia udah kepepet, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa kawan. Banyak PR yang kukai sama dia. Syahadat, apa namanya itu? Bersyalawat. Allah SWT, malaikat dan manusia bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Mana perintah Allah SWT agar Nabi Muhammad bersyalawat kepada Allah SWT. Sampai detik ini nggak ada dibukakannya satupun. Jadi siapa yang lebih tinggi?
Manusia satu-satunya yang tertinggi di muka bumi siapa? Bahkan melebihi apa? Kan demikian. Ada yang jawab yang enggak ada. Tap. Aduh, rekaman masih ada. Ada enggak perintah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menuliskan Al-Quran? Tak ada. Lantas yang kau baca sekarang ini apa? Kitab suci dari Tuhan. Ya. Apa buktinya? Oh, dihafal para penghafal. Kan itu lagi buktinya. Terus kok bisa dituliskan? Allah merestui enggak itu dituliskan? Mana ayatnya? Enggak ada. Di hadis enggak ada. Sementara Waraka bin Naufal direstui Tuhan menulis atas seizin Allah. Bukhari 3. Terus apakah Al-Quran diperiksa oleh Jibril? Karena Jibril saat itu masih ada. Bolak-balik surga sama dunia. Oh, Al-Quran dikoreksi Nabi Muhammad. Saya setuju memang dikoreksi Nabi Muhammad. Tetapi kalian tidak setuju Nabi Muhammad bisa baca tulis. Kalian selalu mendiskreditkan Nabi bahwa Nabi adalah buta huruf. Kan dari dulu itu saya tentang kalian. Nabi bisa baca tulis, saya bilang. Tidak, kalian bilang. Di situ letak kekeliruan kalian kawan. Makanya saya bilang, hanya saya nanti yang duduk di situ. Percaya bahwa Nabi adalah benar baca tulis. Kalian tidak percaya. Oke, kalau nggak pintar. Terus siapa yang mengoreksi? Harusnya Jibril. Karena Jibril adalah malaikat turun naik surga terus. Mana ayatnya? Nggak ada. Lantas kita yang kau pegang sekarang kitab dari mana? Wah, ada musabnya. Udah banyak, baru dikumpulkan katanya. Iya, musab itu dikoreksi Nabi. Enggak. Saya kalau kalian mau bilang seperti itu kawan, kecuali Nabi menulis sendiri kitab suci itu, iya. Selesai. Tetapi kalau Nabi tidak menulis kitab suci itu dengan tangannya sendiri, ya maaf-maaf sajalah. Makanya kalian bisa mengatakan Bible itu palsu lah, diubah-ubah karena Yesus tidak menulis sendiri. Tetapi Taurat, Musa menulis sendiri. Kenapa kalian bilang-bilang palsu? Ada enggak yang lebih hebat dari agama kalian atau kitab kalian atau apalah aku bilangnya, firman Tuhan kalian yang bisa selengkap kitab Musa itu? Yang sekarang ada beredar. Tak ada kawan. Tetapi kenapa dibilang diubah-ubah, diedit-edit? Itu karena kepala kalian isinya kotoran. Paham ya? Sehingga kalian hina-hina kitab suci yang diturunkan Tuhan. Bukan saya yang menghina kalian. Saya adalah pembela. Itu biar kalian tahu. Sayalah pembela kitab suci Al-Quran sekarang yang ada di dunia ini. Kalian menghina. Bahkan kalian membuat antitesis antara Quran dengan hadis. Kan itu kemarin. Siapa Waraka ini? Bangga pula si Zuma kawan yang isi kepalanya kotoran. Tidak tahu Waraka itu yang mengatakan Nabi ini bertemu dengan Namus. Bertemu dengan malaikat Jibril. Dihinanya kawan. Gila enggak? Hebat sekali. Lanjut. Wah, udah pokoknya sang debat itu ngapa-ngapain. Artinya ronde pertama kelar. Wah, kelar. Tengah ronde. Setengah ronde ya. Bang Andi, ini bagus juga tantangan live itu, maksudnya tantangan langsung. Kalau cuma tangan kelihatan di itu, bisa aja nanti pakai keyboard Bluetooth. Ada orang di sebelahnya yang ketik-ketik nyariin ya. Nah, bisa aja pakai Bluetooth katanya. Pantang bagi sang debaters ada orang di sisinya untuk berdebat. Tidak bisa. Karena itu prinsip saya dari dulu. Kalau saya berdebat bahwa orang isi kepalanya berbeda. Tidak mau saya kawan. Justru saya bilang biar kau, oke, gini kan aja tangan kau. Tapi nampak wajah kau. Kalau aku gini, biar kalian tahu. Slow. Tidak kan takut aku kawan. Enak berdebat gini lagi. Saya slow. Kau kira tidak bisa aku tahu ayat-ayat hadis segala macam. Di luar kepala aku kawan. Buktikan saja. Main kita. Gampang, sederhana kawan. Tidak ada resiko. Kita hanya gini aja. Daripada kita ketemu. Kau bisa menghina aku. Begitu ku hina kau marah. Aku sudah trauma kawan. Jangan percaya sama orang ini. Tidak percaya aku. Tetapi saya puji. Waktu itu Yayasan Cair bertanggung jawab. Langsung datang. Mereka kan sudah ada polisi situ kan. Wup, langsung di. Hebat kawan. Tiba-tiba dari penonton itu berdiri polisi. Sup, intel kan. Sup, langsung ditutup pintu. 30 orang kawan. Sudah mau masuk. Ditutup pintu. Sup, satu maju ke depan. Ditarik orang itu ke belakang. Sap. Saya salut. Itu sudah dikonsep kawan. Sementara mereka
ZZZ itu anak kemarin sore semua. Mau main konsep apa mereka? Bisa dipegang kata-katanya? Nggak bisa. Saya debat kedua live. Tatap muka. Ya. Perjanjian sebulan sebelum acara kasih saya proposal biar saya juga ikut membantu dana. Apa yang terjadi? Tidak perlu Pak Rudi, biar kami nanggung dana semua. Oke. Debat kami. Habis debat hari ini, besok debat lagi. Habis debat besoknya, sore pulang, besok pagi dia datang kwitansi ke rumah saya. Terkejut saya. Waktu itu saya lagi, kenapa saya bilang 1 bulan, dalam artian saya kan bisa minta tolong sama kawan-kawan. Waktu itu kami ada grup ya. Tapi tiba-tiba mendadak, wah dari mana lah aku cari dananya ini kawan. Tidak bisa orang ini dipegang. Terus protes aku sama mereka. Apa jawabnya? Bilang aja kau takut membayar mau gratis. Oke, saya ikutilah aku bilang. Daripada malu kawan. Orang kan suka memalu-malukan orang. Karena mereka tidak bisa memegang ucapannya. Ya kawan-kawannya. Lanjut kawan. Di mana itu ya mereka bilang bawa apa oksigen. Ya arti Debat live. Itu aja sih. Kairo misalnya, itu kalah daripada si Rudi Yohanes ini. Karena orang yang mengkaji Quran dari semua disiplin ilmu, itu mereka menyebabkan mereka itu semakin taat untuk beriman kepada Quran. Siapa bilang? Siapa bilang bro? Memang si Batros tidak dari Islam. Dari Islam itu dulu Batros, Zakaria Batros. Banyak lagi yang dari Islam bro. Ya. Tapi mana, saya mau, ini penting sekali bagi saya. Ketawa-ketawa mereka ya, sabar ya kawan-kawan. Saya tadi dengar ini sambil jalan, naik motor. Sabar. Jadi saya pun harus berhati-hati ya. Karena ini sangat berbahaya. Kau udah pesong, isi kepala kau. Dengan ajaran agama Islam, Tunggu, diterangkan begini. sabar. Ya, saya kira begitu, masuk pelan-pelan, tanpa Bang, boleh 30 detik. Langsung motong-motong aja kau gitu, Le. Oh ini tadi sudah. tutupnya supaya tidak Ini sudah tadi. Tulis secara literal ada tertulis. gitu. Hmm. Saya sebenarnya sih, menurut saya ini orang nggak ada apa. Wa idin ala Ibrahim Hanifah. Istilahnya. Artinya ikan. Begini atau oke lah kawan-kawan, nanti saya cari ya. Karena sudah jam 12.15, biar kesehatan terjaga, saya makan dulu ya. Sampai jumpa, nanti kita jumpa lagi ya. Saya istirahat dulu, kita makan. Oke, sampai jumpa kawan-kawan.